Selamat pagi bersama saya Cindy Raja. Mari kita awali pagi ini dengan semangat baru, motivasi hidup sehat dan inspirasi yang akan membawa kita lebih dekat kepada kebugaran fisik, mental dan spiritual. Perubahan kecil dalam hidup kita hari ini bisa menjadi langkah besar menuju umur panjang yang penuh kebahagiaan. Bersama kita akan merangkul kisah kemenangan, wawasan menarik, dan kekuatan harian yang berakar pada kebesaran Sang Pencipta. Tetap bersama kami di program Renungan Pagi, di mana setiap kata adalah dorongan untuk hari yang lebih baik. Kita mulai pagi ini dengan syukur dan harapan menuju hidup bugar selamanya. Ditulis oleh Kai Kusma bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 11 Agustus 2025 dengan judul Efek Penyembuhan dari Membayangkan. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Kembali kami datang kepada Bapa di sorga oleh karena kami ingin menaikkan ucapan syukur, limpah terima kasih oleh karena kebaikan dan rahmat Tuhan luar biasa bagi hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni kami Bapa karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Mazmur 23 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Mari kita ikuti penjelasannya. Membayangkan, menggambarkan sesuatu dalam pikiran kita bisa secara dramatis mengubah keadaan emosi kita. Hal ini dapat membangkitkan tekad baru untuk meninggalkan perilaku merugikan diri sendiri dan negatisme dan mempromosikan pertumbuhan psikologis. Kita dapat membayangkan pemandangan seperti berjalan-jalan di hutan sepanjang tepi sungai atau di tepi pantai, pengalaman apapun yang damai dan tenang. Ini satu cara untuk menimbulkan perasaan tenang ketika kita cemas atau khawatir. Orang-orang yang membayangkan keadaan seperti ini dapat memperoleh kembali kedamaian emosi yang mereka alami pada waktu sebelumnya dalam hidup mereka. Asosiasi yang dihasilkan dari perjalanan literal yang demikian dengan perasaan ketenangan dan kedamaian yang menyertainya dibangkitkan kembali dalam pengalaman membayangkan. Mazmur dan perumpamaan-perumpamaan Yesus menyediakan banyak koleksi pengembaraan pengalaman hidup tentang membayangkan. Yesus banyak menggunakan perumpamaan dalam pelayanannya di dunia. Hubungan intim dengan Yesus menghasilkan banyak pengalaman kuat yang menjadi bagian dari struktur pikiran kita. Menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman ini akan menghilangkan semua awan yang mengancam. Sebagaimana seorang pernah berkata, kita tidak perlu takut akan masa depan, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita. Pengembaraan seperti ini dapat membantu pecandu mengatasi kecanduannya. Orang-orang yang rentang terhadap taktik orang lain seringkali dapat menemukan bantuan dengan pengembaraan diri mereka di hadapan orang-orang ini dan berlatih bagaimana cara mengatasi situasinya sebelum pertemuan mereka di kemudian hari. Asosiasi akan dibentuk di otak dan ketika situasi muncul, maka asosiasi akan mudah terbentuk lagi. Seorang individu akan mengalami kekuatan dan ketegasan yang sama dengan mereka alami dalam sesi pengembaraan diri mereka. Menghidupkan kembali hari-hari pacaran Anda melalui membayangkan dapat membantu Anda melakukan regenerasi pengalaman positif pada hari-hari itu. Gambaran yang terbangun menggugah emosi romantis yang sama dengan yang Anda alami saat itu. Dan ikatan saat ini diperkuat. Pembentukan gambaran mental tentang impian dan harapan terindah yang belum terpenuhi menambah dimensi lain
pada manfaat yang bisa diperoleh dari membayangkan. Latihan ini membangkitkan harapan, kepastian, dan kemauan untuk membuat pernikahan berhasil. Mengingat dan menghidupkan kembali pengalaman-pengalaman positif di masa lalu sangat bermanfaat untuk menangkal keputusasaan dan depresi. Bayangkan adegan nasihat di Mazmur 23 dan lihat apakah hal itu mempunyai efek menenangkan bagi Anda. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.